Perkenalkan, nama saya Radifan Rahman, NIM 203020210007, Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan diagnosis dan solusi masalah sosial emosi pada anak usia dini. Video ini saya susun guna memenuhi tugas perkembangan peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan penelitian deskriptif yang saya dapatkan. Ini dilakukan di Taman Penitipan Anak pada usia 2-3 tahun dan kelompok bermain pada usia 3-4 tahun. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memahami apa permasalahan sosial emosi yang dihadapi anak usia dini pada usia 2-3 tahun dan 3-4 tahun. Dalam hal tersebut, peneliti gunakan melakukan observasi lebih mendalam, melakukan wawancara dengan guru, dan melakukan dokumentasi sebagai pelengkap penelitian tersebut. Permasalahan pertama yang peneliti dapatkan, yang pertama yang tergambar di Taman Penitipan Anak atau TPA ialah sebagai yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan terhadap permasalahan sosial emosi anak usia dini diperoleh data untuk menganalisis sehingga dapat terlihat permasalahan sosial emosi anak usia dini di Taman Penitipan Anak tersebut. Ada orang anak sangat terlihat jelas mengalami permasalahan sosial emosi tersebut dan harus ditangani dengan sebaik mungkin oleh para guru. Hal tersebut terlihat pada saat anak melakukan aktivitas bermain atau sedang melakukan kegiatan sehari-hari, atau datang ke yayasan saat makan, saat mau tidur, kemudian mandi, dan lain sebagainya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, beberapa aspek atau indikator yang peneliti ambil untuk mengumpulkan data agar hasil yang didapat lebih optimal. Dalam hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan yang dialami oleh beberapa anak, yaitu yang pertama, taat peraturan dan mengikuti aturan atau rutinitas kegiatan yang terjadi di Taman Penitipan Anak tersebut. Ada 2 anak yang belum bisa mengikuti aturan, bahkan menolak aturan yang ditetapkan oleh pihak yayasan tersebut. Yang kemudian yang kedua, sikap sabar. Ada 2 anak yang belum bisa mengontrol kesabaran. Anak usia dini memang harus diajarkan tentang sikap sabar. Jika tidak, maka akan terjadi keributan yang menjadikan semua kegiatan tidak terkendali. Sebagian kecil anak masih belum paham tentang sikap sabar, sehingga anak pada saat kegiatan misal mencuci tangan, anak belum dapat mendapatkan antrian. Kemudian kemandirian. Ada 3 anak yang belum berkembang dalam hal ini. Karena di Taman Penitipan Anak ada kelompok bermain, sudah diberikan pembiasaan agar anak bisa belajar sendiri dengan pembiasaan. Yang keempat adalah tanggung jawab. Ada 4 anak yang peneliti dapatkan dalam TPA masih belum bisa mengerti apa arti tentang tanggung jawab, seperti yang terjadi pada saat penelitian di tempat salah satu anak tidak sengaja menumpahkan air di lantai. Untuk rasa tanggung jawab seharusnya mengambil pel lantai dalam membersihkan secara perlahan. Untuk pembiasaan tetapi sebaliknya anak malah menatap lantai yang basah, kemudian anak tersebut pergi menjauh dari tempat tersebut tanpa ada sepatah kata apapun yang diucapkan. Kemudian yang kelima, mengungkapkan kebutuhan dan keinginan. Ada 3 anak yang masih belum bisa mengungkapkan keinginan tersebut, sehingga pada saat ingin buang air besar dan tidak mengatakan apapun, tiba-tiba anak sudah buang-buang air besar tersebut di dalam celana selama halnya dengan buang air kecil. Kemudian yang keenam adalah rasa marah. Ada 2 anak yang belum bisa mengontrol emosi, seperti pada saat si A tidak sengaja menyenggol si F sampai jatuh. Kemudian si F langsung bangun dan mengejar si A sampai dapat, lalu memukul si A sehingga sampai menangis. Jika pembalasannya belum terpenuhi si F, maka tersebut akan mengejar hingga pembalasan tersebut tercapai. Kemudian yang kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh kelompok bermain atau KOBER, ada beberapa komponen dan aspek atau indikator yang peneliti ambil untuk alat pengumpulan data agar hasilnya lebih optimal. Yaitu yang pertama, kesadaran diri, kedua tanggung jawab diri, dan ketiga orang lain dan lain sebagainya. Perilaku prososial. Dalam hasil penelitian yang dilakukan, indikator terdapat permasalahan yang dialami ada 5 orang anak, yaitu yang pertama, taat peraturan, yang mengikuti aturan atau rutinitas kegiatan yang terjadi di Taman Penitipan. Ada 2 anak yang belum bisa mengikuti peraturan, menolak atau aturan yang ditetapkan oleh pihak yayasan. Yang kedua, sikap sabar. Anak usia dini memang harus diajarkan tentang sikap sabar. Kenapa? Jika tidak, maka akan terjadi keributan yang menjadikan semua kegiatan tidak terkendali. Ada 3 anak yang masih belum paham tentang sikap sabar, sehingga anak pada saat kegiatan misal
mencuci tangan, anak belum dapat antri sesuai barisan yang sudah ada. Yang ketiga, kemandirian. Hanya sebagian kecil anak yang belum bisa berkembang dalam hal ini karena dikelompokkan bermain sudah diberikan pembiasaan agar anak bisa belajar sendiri dengan pembiasaan tersebut. Contoh, pada saat buang sampah pada tempatnya ada satu anak yang memang susah untuk terbiasa membuang sampah pada tempatnya, sehingga para guru menerapkan pembiasaan untuk mengajar anak membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang keempat, ada 3 anak yang masih belum mengerti tentang tanggung jawab, seperti salah satu tidak sengaja menumpahkan air di lantai. Anak menatap lantai yang basah, kemudian anak pergi menjauh dari tempat tersebut atau tidak sepatah kata pun diucapkan. Kemudian yang ketiga, dalam permasalahan perkembangan sosial emosi anak pada usia dini, dikelompokkan bermain khususnya pada usia 2-3 tahun dan 3-4 tahun. Beberapa faktor yang menyebabkan anak terlihat bermasalah, yaitu yang pertama, faktor keluarga, yang mana kedua orang tua sibuk bekerja sehingga kurangnya meluangkan waktu untuk anak tersebut, dan ada pula orang tua yang memberikan pola asuh yang membebaskan tapi ada aturan untuk anak tersebut. Ada juga pola asuh yang memberikan kebebasan penuh pada anak atau permisif. Yang kedua adalah faktor lingkungan yang kurang mendukung bagi anak untuk mengembangkan aspek sosial emosi, sehingga orang tua cenderung membiarkan anak bermain atau diam di dalam rumah. Di lingkungan tempat tinggal anak sangat rawan dengan bahasa yang kotor atau bahasa ewan. Beberapa anak masih belum bisa bersosial dengan temannya karena di dalam lingkungan tempat tinggal anak tidak diajarkan untuk bersosial, dikarenakan para orang tua takut dan khawatir mungkin anak akan terpengaruh dengan lingkungan yang memakai bahasa kotor dan bahasa binatang tersebut. Kemudian yang keempat, ini adalah sebagai peran guru dalam menghadapi permasalahan sosial emosi pada anak usia dini tersebut, ialah dalam taman penitipan anak dengan melakukan penegasan, pengulangan, mengingatkan dan pembiasaan. Karena kegiatan yang dilakukan di taman penitipan anak tersebut adalah lebih kepada pengasuh anak. Jadi memudahkan guru untuk melatih anak untuk meningkatkan perkembangan sosial emosi tersebut. Sedangkan di kelompok bermain dia melakukan kegiatan pembelajaran seperti bermain outdoor dan indoor yang di dalamnya diberikan peraturan. Kemudian mengingatkan dan pembiasaan kepada anak. Contoh sederhana, pada saat tidak mau membuang sampah pada tempatnya, guru memberikan penegasan kepada anak-anak. Seperti ini, tolong buang sampahnya ke tempat sampah. Nah, jika anak tidak mendengarkan, maka guru akan mengingatkan anak agar membuang sampah pada tempatnya. Pembiasaan yang dilakukan guru yaitu setiap kali kegiatan makan siang, guru akan menempatkan tempat sampah di dekat anak, dan jika pembiasaan tersebut difahami anak, maka anak akan membuang sampah pada tempatnya dengan sendirinya. Walaupun sedikit beberapa, namun peran guru, taman penitipan anak, dan kelompok bermain saling mendukung agar anak yang memiliki permasalahan di sosial emosi dapat diatasi atau ditangani dengan sebaik mungkin. Nah, yang terakhir adalah solusi yang dilakukan guru dalam mengatasi permasalahan sosial emosi anak usia dini di taman penitipan anak, yaitu adalah kerjasama antar guru dengan guru dengan ketua yayasan, dan guru dengan orang tua. Yaitu yang pertama, menggunakan peraturan sama di rumah dengan di sekolah, atau di rumah atau dengan di yayasan. Kemudian yang kedua, penegasan yang sama. Yang ketiga, pengulangan yang sama di rumah dengan di yayasan. Kemudian yang keempat, pembiasaan yang sama juga. Yang kelima, mengingatkan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan anak untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kerjasama tersebut dilakukan guru atau ketua yayasan pada saat orang tua datang menjemput anak atau mengantar anak untuk membicarakan apa yang terjadi pada anak mereka dan bagaimana orang tua harus menyesuaikan peraturan yang dibuat oleh para guru di sekolah atau di yayasan tersebut, sehingga permasalahan anak dapat ditangani dengan sebaik mungkin. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau terangkan dalam penelitian tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.